ADMBLB Ankes AC16 Bapak Eko Sumardianto. Tadi kan kami menyajikan profil PDBB ya Pak ya, Perusahaan Daerah Banyu Bening. Nah, sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Proses Bisnis, Bapak diminta untuk mengidentifikasi 3 permasalahan yang paling krusial ya Pak. Nah, beserta dampaknya juga. Mungkin bisa disebutkan atau dijelaskan satu persatu Bapak? Oke. Terkait dengan perusahaan yang kami pahami tadi ada 3 permasalahan besar. Yang pertama terkait dengan revitalisasi sarpas yang ada di sana. Nah itu kami mengamati bahwa sarpas di sana banyak sarpas yang sudah lama, kemudian banyak pipa-pipa yang sudah terjadi kebocoran-kebocoran, kemudian meternya juga sudah perlu istilahnya ditera ulang. Menghadapi masalah itu karena ini menjadi vital, tentunya revitalisasinya harus prioritasnya tidak hanya dengan yang paling berat atau yang rusak, tapi harus secara menyeluruh kalau ingin untuk percepatan, kemudian tentunya harus dikompensasi dengan sumber pendapatan yang ada, tentunya sejauh mana kemampuannya. Tapi tentunya tidak berhenti hanya di skala prioritas, tapi harus benar-benar dihitung bahwa seluruh aset yang harus direvitalisasi, karena ini satu misalnya seperti sepeda, roda antara roda dan pedal itu satu kesatuan, tidak bisa dibetulkan hanya rodanya saja, sehingga tentunya ini menjadi perhatian penuh bahwa revitalisasi semangatnya adalah seluruh sumber kebocoran terkait dengan tidak optimalnya sarpas pendukung. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber sumber untuk mata airnya. Mata airnya yang jelas mata air ini ada dua memang secara umum masih melimpah saat ini, tapi ada indikasi adanya pencemaran dari sumber mata air dari sekelilingnya, sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa sumber mata air ini tetap terjaga kualitasnya, baik dari debit maupun dari kualitas. Kemudian ada beberapa pihak yang ternyata juga memanfaatkan atau beraktivitas di daerah itu, jadi kita harus melakukan kerjasama untuk memastikan bahwa dia tidak menghasilkan limbah yang bisa berdampak untuk mencemari ini. Sehingga ini juga kita rangkul juga supaya ketersediaan sumber utama dari perusahaan ini tetap terjaga, tidak ada gangguan. Kemudian yang ketiga tentunya terkait dengan pengolahan SDM dan juga pengolahan kualitas laboratorium yang ada di sana. Jadi laboratorium yang tersedia belum berjalan optimal karena memang sarpas yang di sana juga tidak mumpuni, kemudian tidak diterapkan dan juga dan yang lain kalau untuk pemanfaatan oleh masyarakat memang tidak menjadi prioritas utama, tapi yang menjadi prioritas utama adalah bahwa uji lab ini bisa menjadi quality control yang melekat terhadap kualitas air. Harapannya air ini tidak hanya untuk air minum, tapi juga dimanfaatkan untuk yang nilai ekonomisnya lebih tinggi, harapannya begitu. Kemudian terkait dengan pengolahan manajemen dan SDM itu menjadi kendala utama yang harus ditata ulang. Tadi Bapak menyebutkan ada 4 ya Pak ya, tapi yang menjadi yang paling krusial itu ada 3 yang revitalisasi sarpras, kemudian sumber mata air yang mulai kena pencemaran ya, kemudian perbaikan kualitas laboratorium. Nah, dampaknya apa sih Pak ketika ada permasalahan ini? Bila ketiga hal ini terjadi, yang jelas kalau terkait dengan revitalisasi tidak segera diwujudkan, tentunya sederhananya perusahaan itu tidak akan berjalan secara optimal. Banyak kebocoran karena produk yang istilahnya produk utama di sini kan air, itu banyak yang tidak sampai ke pelanggan sesuai dengan takaran yang seharusnya. Debitnya banyak loss di jalan. Kemudian sarpas yang digunakan bila ada terjadi kerusakan tentunya yang mempengaruhi kualitas air produk sendiri. Dan terkait dengan meter yang tidak segera ditera ulang, bisa jadi antara penggunaan dan juga yang dibayarkan sudah tidak sesuai lagi. Ini kan juga sangat merugikan, intinya yang merugikan. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber utama di sini adalah mata air. Jadi untuk menjaga keberlangsungan tentunya sumber air harus dipastikan aman dan tersedia.
Sehingga bila ini terjadi istilahnya penurunan atau penurunan baik kualitas mutu debit, tentunya akan berimpact fatal. Dan ketiga terkait dengan manajemen mutu, jadi memastikan melalui laboratorium untuk memastikan bahwa produk itu akan terjaga sampai di pemohon, sampai ke pelanggan misalnya. Karena ada wacana sampai ke air minum ya Pak ya? Betul. Ya. Tadi Bapak memastikan sumber air aman, kemudian memastikan produk ini bisa aman ya sampai ke customer. Cara memastikannya seperti apa Pak? Solusinya seperti apa? Berarti ini bicara di tataran pengelolaan ya. Pengelolaan yang jelas mulai dari sumbernya dipastikan bahwa zona atau radius dari sumber air ini sudah dipastikan tidak ada sumber pencemaran. Itu jadi kita pastikan radius aman misalkan 100 meter, radius 100 meter itu sepadan dari sumber air itu harus dipastikan tidak ada sumber limbah yang meresap atau masuk ke lokasi tersebut. Kemudian yang kedua dari sisi produksi, dari pipanisasi dipastikan tidak ada pipa yang menjadi sumber misalnya pencemaran dari produk. Kemudian dari sisi mutu, nah lab juga harus rutin untuk mengambil sampling terkait dengan kualitas airnya terjaga dengan apakah tidak ada kandungan-kandungan yang berbahaya dan lain sebagainya. Ketika semua solusi ini sudah diterapkan nih Pak, mungkin Bapak ada ide lain atau alternatif lain Pak untuk mengatasi dampak atau permasalahan yang terjadi? Mungkin ada ide lain dalam pemecahan ini? Jadi untuk penyempat jangka pendek kan tentunya mengoptimalkan kinerja dari perusahaan, ini optimalisasi jangka pendek. Untuk jangka menengah tentunya harus ada mulai pengembangan dan inovasi sejauh mana perusahaan ini berjalan efektif dan efisien dan menguntungkan tentunya karena ini perusahaan daerah. Dan jangka panjangnya tentunya untuk semakin menambah atau memperluas dari jumlah pelanggan kan seperti itu. Jadi jangka pendek tentunya perusahaannya harus berjalan optimal dulu untuk bisa menghasilkan produk yang layak untuk jual. Baru yang jangka menengahnya tentunya sudah mulai improvisasi dan inovasi sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan, dan jangka panjangnya tentunya sudah harus go terkait dengan siap bersaing dengan dunia usaha. Nah di sini yang tadi Bapak kerjakan, saya cuplik sedikit ya Pak ya. Di sini Nggak Bapak cukup waktu itu. menyebutkan optimalisasi seluruh kawasan Yeah. dan perlu mendapatkan dana revitalisasi yang seharusnya. Cara optimalisasinya tadi mungkin bisa didetailkan lagi, dan cara mendapatkan dana ini seperti apa Pak? Karena mengingat anggarannya memang sangat rendah ya untuk perusahaan ini. Bagaimana Pak? Jadi memang terkait dengan optimalisasi terkait dengan revitalisasi tadi memang sumber anggaran tentunya setelah kita menganalisis seberapa besar sih anggaran yang dibutuhkan. Jadi setelah diketahui tadi dari surplus misalkan kebutuhan dananya sudah ketemu misalkan 1 juta, kemudian dari untuk tera ulang ketemu misalkan 500.000, kemudian untuk pipanisasi ketemu 200.000, kan berarti 1.700.000. Dari 1.700.000 ini tentunya dari benefit perusahaan sejauh mana bisa menopang untuk pengeluaran ini dan dilakukan dalam jangka waktu berapa lama. Setelah ini teridentifikasi berapa angka yang dibutuhkan, tentunya ada pilihan bila harus bekerja sama dengan pihak yang lain, kan tentunya harus ada bentuknya bisa sharing untuk pinjaman terkait dengan pembangunan yang bisa dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, atau mungkin ada dari pemerintah daerah yang karena ini juga ada pemerintah ada stimulus dengan berupa tambahan modal, kan bisa jadi seperti itu. Yang penting dari sisi konsep kami bahwa perusahaan itu harus memiliki perencanaan yang jelas dulu dari hasil analisa jangka pendek yang harus dilakukan. Jadi sudah tahu persis kebutuhan dan terkait dengan untuk optimalisasi perusahaan tersebut. Baru nanti ditawarkan ke stakeholder yang terkait, pihak-pihak bekerjasama atau penanggung jawab pengelola perusahaan dalam hal ini pemerintah daerah. Cara Bapak untuk meyakinkan pihak-pihak ketiga ini untuk istilahnya menanamkan modal ya untuk investasi di perusahaan ini, bagaimana cara Bapak untuk bisa sampai berhasil deal dengan mereka, itu bagaimana caranya? Kami memastikan bahwa sumber air itu sumber utama, sehingga dari sisi kebutuhan dipastikan bahwa itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian kami memastikan bahwa
ketersediaan air itu aman untuk jangka panjang perusahaan. Kami akan memastikan bahwa sarpras yang tersedia ini masih cukup layak untuk produksi, dan SDM yang tersedia juga masih dipastikan masih bisa untuk operasional. Tentunya kami dukung dengan upaya-upaya yang kami lakukan, data-data dukung seperti misalkan jumlah produksi air, jumlah pelanggan, kemudian kami bisa mengidentifikasi kebocorannya sejauh mana, sehingga diharapkan pihak-pihak yang bersama itu memahami ada misalnya kemampuan yang kuat bahwa ini bisa terkelola dengan baik. Kemudian di sini juga Bapak menyebutkan monitoring dan revitalisasi sambungan rumah yang belum terpasang. Iya. Nah, cara Bapak memastikan jaringan ini maupun sambungan ini sudah berjalan dengan baik itu gimana Pak? Jadi cara memastikannya yang pertama bahwa saya yakin kita bisa mengukur ya. Jadi debit air yang dari induk itu misalkan 1000 liter, jumlah pemohon kita berapa? Dari meter yang dikeluarkan tentunya akan kelihatan. Jadi misalkan ini 1000, jumlah pemohon ada misalkan 10 pelanggan, masing-masing 10 liter, kan akan ketemu semua. Oh, yang antara yang dibayarkan dari pelanggan ini dengan debit yang kita produksi ini balance. Nah, tapi kalau ternyata ini 1000, kini keluarnya 900, 100 pasti hilang di jalan. Jadi mengukurnya seperti itu. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan beberapa solusi serta alternatifnya ya Pak. Nah, apabila solusi itu sudah diterapkan, kira-kira ada potensi resiko yang timbul nggak Pak dari solusi yang Bapak terapkan? Jadi risiko yang muncul tentunya akan kita tahu setelah ini akan diimplementasikan. Yang jelas kita akan membuka diri untuk melakukan evaluasi dan mengawal, memastikan bahwa apa yang kita rencanakan kemudian implementasi di lapangan tentunya harus termonitor secara melekat dan berjenjang. Tidak bisa satu program baru itu kemudian dilepaskan begitu saja. Evaluasi harus dilakukan secara berkala dan kemudian harus kita temukan inovasi baru untuk lebih mengefektif dan efisien dari program yang sudah dijalankan. Nah, inovasinya bentuknya dalam hal apa Pak? Inovasi bisa inovasi produksi, inovasi terkait dengan pengawasan, memastikan bahwa produk itu sesuai dengan di pelanggan. Inovasi bisa berupa dengan perubahan tarif karena bisa menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat seperti itu. Jadi inovasi bisa dari level produksi, level SDM, dan evolusi pelayanan. Nah, dalam penentuan langkah antisipasi ini, Bapak tentunya tidak bergerak sendiri ya. Betul. Pasti ada pihak-pihak yang dilibatkan. Nah, selain pihak ketiga tadi, kira-kira ada pihak lain Pak selain tadi? Jadi terkait dengan optimalisasi perusahaan, yang pertama kami akan mengoptimalkan tim eksternal dulu. Jadi kami menyebutkan tim eksternal yang terdiri dari masing-masing divisi. Kemudian kami membuka diri untuk menerima masukan dari tim-tim yang eksternal yang telah bekerja sama dengan kita. Kemudian tentunya selain itu kami juga menerima masukan dari masing-masing pelanggan, sejauh mana pelayanan yang sudah kami lakukan. Dan yang tak kalah penting, kami harus melihat kompetitor yang sudah berjalan. Apakah kita ini masih dalam posisi baik-baik saja atau justru malah di bawahnya. Nah, setelah menerima masukan dari pelanggan, kita mendapatkan informasi-informasi nih Pak. Jadi tindak lanjutnya seperti apa Pak? Jadi informasi yang dari pelanggan ada yang sifatnya saran masukan, ada yang sifatnya mungkin kritik saran, atau ada yang sifatnya pengaduan. Nanti kita pilih-pilih dulu. Tapi yang jelas semangatnya adalah bahwa karena sifatnya pelayanan publik, kita tetap akan berharap bahwa pelanggan akan puas dengan yang kita layanan. Kepuasan yang pertama adalah bahwa kita ingin bahwa produk kita memang benar-benar yang sudah standar sesuai dengan harapan. Kemudian yang kedua tentunya terkait dengan ini, harga yang tarif ini juga jangan sampai produk kita justru lebih mahal daripada yang lain. Jadi ada penentuan tarif tadi ini ya. Kita masuk ke yang selanjutnya. Di sini ada terkait usulan Bapak ya, terkait program pengembangan jangka panjang bagi SDM. Ya. Bapak tadi di sini sudah menjelaskan beberapa, mungkin bisa didetailkan Pak untuk pengembangan jangka panjang bagi SDM ini seperti apa?
untuk pengembangan SDM saya melihat bahwa yang pertama banyak tenaga yang istilahnya kontrak ya, tenaga kontrak yang masih lulusan SMA. Karena banyak yang lulusan SMA, kemudian ada yang lulusan D3 dan S1. Tentunya ada kesenjangan antara mereka itu, sehingga untuk jangka panjang karena jumlahnya banyak, tentunya perlu frekuensinya disamakan dulu untuk memiliki kemampuan yang kurang lebih sama. Kemudian untuk yang tidak ada lagi gender yang tidak spesifik, jadi lebih pasnya kami menginginkan bahwa penataan pegawai itu harus the right man, the right place, jadi sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian harus diukur bebannya sebenarnya seberapa besar, sehingga bila ditempatkan volume pekerja dengan jenis kemampuan yang seperti apa untuk bisa menempati tersebut. Sehingga ukurannya adalah bahwa dari perusahaan ini sebenarnya untuk menggerakkan itu kita ukur misalkan dari divisi produksi. Divisi produksi ini sebenarnya yang kita produksi dari titik itu berapa orang sebenarnya yang harus kita ukur itu dulu. Kemudian dari divisi pelayanan, apakah untuk jumlah customer service atau yang melakukan penagihan, berapa orang yang harus dibutuhkan. Kemudian dari sisi misalkan dari sisi pengawasan itu berapa orang yang dibutuhkan. Jadi perbandingan itu yang tentunya akan kami breakdown dengan jumlah SDM yang ada. Jadi tahap awal adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, kemudian nanti jangka panjang tentunya akan dievaluasi dari perbandingan beban kerja yang ditanggung perusahaan, karena tentunya kalau ada istilahnya penambahan kawasan tentunya akan menambah jumlah SDM juga. Tapi untuk jangka pendek tentunya menghitung ulang sebenarnya beban itu sudah merata apa belum, kemudian sudah sesuai keahlian apa belum, kemudian dari masing-masing ini apakah sudah mendapatkan bekal sehingga mereka bisa bekerja lebih optimal. Sehingga analisanya masing-masing sebenarnya karena tidak mau bekerja atau karena tidak bisa atau kurang motivasi akan ketahuan. Kemudian kan ada arahan untuk bisa mengembangkan kompetensi melalui sertifikasi ya, sempat Bapak. Ya, oke. Kalau sertifikasi sifatnya wajib, tentu itu tidak ada pilihan lain. Maka pegawai itu harus mengikuti sertifikasi itu, karena itu sudah sifatnya wajib. Mengatasi seperti hal ini tentunya kita harus membuka diri bahwa mereka akan kita kumpulkan kondisi saat ini bahwa perusahaan ini masih mampu misalkan memberikan biaya kontribusi untuk sertifikasi misalkan 10%. Dan ini karena sifatnya wajib, jangka panjangnya bila ini jenengan tidak melakukan sertifikasi, dampaknya perusahaan akan kehilangan marwahnya misalkan seperti itu. Sehingga anak buah misalnya pegawai akan kita ajak berpikir bareng-bareng, kondisinya seperti ini tidak bisa kita biarkan, dan kami tidak dalam posisi tidak ada pilihan yang lain. Nah, kami ingin menggali sejauh itu, mengajak pegawai apakah ini tidak bisa atau kontribusi seharusnya dari masing-masing pegawai ini secara mandiri. Jadi kita ingin menggali sebenarnya seberapa besar kekuatan dari masing-masing pegawai ini. Setelah kita nanti ketemu, kita menyampaikan kondisi yang sebenarnya saya real, yang sebenarnya saya yakin kalau itu memang sudah tidak ada pilihan lain, maka pilihannya adalah ini harus istilahnya kerjasamanya dari perusahaan juga akan memberikan subsidi, tinggal besarannya nanti sesuai dengan kemampuan dari perusahaan, dan pegawai sendiri juga termotivasi untuk juga ikut istilahnya melakukan mengikuti program sertifikasi secara mandiri. Opsi yang kedua memang kita menawarkan kerjasama dengan penyelenggara, harapannya mahal itu karena kita harus mobilisasi pegawai ke sana, atau dari penyelenggara bisa didatangkan. Ini kan tentu bisa nanti dicarikan alternatif, seandainya ini bisa ada solusi, ternyata bisa didatangkan dengan biayanya ternyata lebih murah, dan ujung-ujungnya perusahaan bisa menanggung, karena perusahaan sebenarnya awalnya dari 10% ini karena harus mobilisasi ke penyelenggara. Ini akan menjadi alternatif dari pegawai, ternyata nggak usah bayar nih, perusahaan ternyata cukup karena dengan mendatangkan ini. Ini kan tentunya tidak bisa, harus dicarikan solusi-solusi supaya ini juga intinya ini harus wajib,
tapi dari pegawai juga harus diajak ngobrol bahwa bagaimana kita cari solusi ini supaya sama-sama jalan. Berarti tetap dipertahankan istilahnya SDM Oke, yang ada dioptimalkan. sesuatu regulasi yang sifatnya wajib itu harus dipertahankan. Oke. Kemudian tadi Bapak menyebutkan mengundang penyelenggara atau mendatangkan narasumber seperti itu ya Pak. Oke. Nah, kemudian setelah mereka menerima pengembangan kompetensi, bagaimana Bapak memastikan bahwa kompetensi mereka itu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan Pak? Kalau itu kan tentunya harus dicek sejak awal ya, saat kita sudah mendatangkan bahwa itu kebutuhan pasti dilatar belakangi karena ada kebutuhan dan aturan, sehingga saat kita sudah menentukan kompetensi ini yang dibutuhkan itu sudah pilihan yang final. Jadi tidak lagi dibahas bahwa ini ternyata tidak sesuai, tidak begitu. Jadi saat kita sudah memutuskan bahwa ini sifatnya final dan wajib, maka itu yang harus dilakukan. Tapi sebelumnya langkah yang ditempuh adalah sebenarnya untuk menuju sana sertifikat apa yang dibutuhkan. Misalkan seperti apakah ini cukup ahli tanpa sertifikasi, atau karena harus ada pengakuan. Kan ada yang pekerjaan yang sistemnya cukup orang ahli tapi cukup ada yang harus pengakuan. Misalkan ada yang penilai, banyak orang yang bisa menilai tapi kalau dia tidak punya sertifikat maka produknya tidak diakui. Kan ada yang seperti itu. Maka kita klasifikasi ini sebenarnya kompetensinya yang masuk yang di zona yang mana. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua ya Pak. Ini terkait strategi pengembangan bisnis. Nah, Bapak sebagai Direktur Perencanaan dan Pengendalian Proses Bisnis tadi diminta untuk membuat strategi dalam pengembangan bisnis untuk mencapai target-target. Nah, kira-kira bisa dijelaskan Pak untuk strategi pengembangan bisnisnya ini seperti apa Pak? Kalau untuk yang bisnis pelayanan publik, maka pengembangan yang paling harus dilakukan adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dulu, Mbak. Jadi kepercayaan pelanggan ini menjadi prioritas utama untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Sehubungan dengan proses bisnis yang sudah berjalan, tentunya kan ditapkan masih di tahap revitalisasi, artinya untuk menumbuhkan, untuk mengoptimalkan kinerja dari perusahaan. Setelah ini berkembang, tentunya untuk strategi pengembangannya yang lebih luas lagi, seperti yang sampaikan tadi di awal, ada program jangka menengah, ada program jangka panjang. Tapi kemudian ada program istilahnya monitoring secara berkala, dan juga ada divisi yang istilahnya selalu melakukan evaluasi dan pengawasan secara melekat terhadap proses bisnis yang sudah berjalan. Dan yang paling penting kita harus siap harus membuka diri terkait dengan pengaduan dari layanan publik, dan juga membuka diri adanya mitra yang mau bekerjasama yang tujuannya untuk menguatkan kinerja perusahaan itu. Jadi membuka diri dengan mitra yang bekerja sama ya Pak ya, yang ingin bekerja sama di sana. Kemudian selain itu mungkin bisa ditambahkan strategi yang lain Pak? Yang kalau kami proses bisnisnya pertama potensi misalkan satu kawasan itu misalkan potensi klimaksnya di angka 10.000. Jadi kalau sudah potensi kan sudah ketemu potensi dulu Mbak ya, misalkan kawasan itu 10.000, selepas dari itu laut tidak ada potensi lagi, maka titik klimaksnya adalah di angka 10.000 ini tadi. Bila 10.000 ini kita mengetahui kita sudah mengerjakan berapa persen ini. Misalkan kita masih mengerjakan 5.000, berarti ada 5.000 potensi yang harus kita optimalkan. Nah, kalau dari sisi perhitungan perusahaan kita mampu menjangkau, maka kita membuat titik klimaks dari proses bisnis ini adalah 10.000. Nah, jadi upaya yang dilakukan adalah bagaimana caranya supaya total produksi kita bisa mencapai 10.000 ini. Bila ini sudah istilahnya tercukupi semua, maka sudah ada pilihan bahwa proses bisnis ini tidak bisa dikembangkan lagi di sini, maka harus bergeser ke tempat yang lain. Sehingga yang paling penting adalah kita tahu potensi klimaksnya itu di angka berapa sebenarnya. Nah, saat kita sudah tahu misalkan 10.000, ya ini bagian cara menuju 10.000 ini, kemudian mappingnya seperti apa, kita sudah posisi di mana, harus ketahui dulu. Berarti kalau ingin melampaui target lebih dari 10.000 itu harus pindah kawasan lagi gitu ya, mencari yang lain gitu Pak? Betul, tentunya itu tadi kemampuan mengukur titik klimaks di angka berat itu yang sangat penting. Jangan sampai ternyata lebih dari 10.000, nah itu yang bahaya. Tapi kalau sudah 10.000 misalkan satu kawasan, kan tidak mungkin kita juga ini kan sudah tidak ada potensinya kan tidak mungkin lagi, sehingga pengembangannya tentunya harus ke daerah yang lain.
sini Bapak menyebutkan strateginya berupa membuat sistem penyediaan air minum dan ketentuan tarif dengan mempertimbangkan biaya operasional. Iya. Nah, sistemnya ini seperti apa? Yang jelas yang pertama kita harus mengetahui kita itu produksi, kemudian nilai ekonomisnya dijual berapa, nah BEP-nya di angka berapa. Nah kemudian karena ini perusahaan daerah, tentunya perusahaan sifatan daerah kan ada yang sifatnya melayani masyarakat sehingga bukan murni bisnis. Kemudian karena sifatnya masih seperti itu, tentunya kita juga harus menghitung, mengetahui kemampuan bayar masyarakat sebenarnya berapa. Jadi misalkan biaya produksinya ketemu harga per liternya, anggaplah per liternya itu adalah Rp1.000. Kemudian kemampuan bayar masyarakat itu sebenarnya di angka 2.000 misalkan. Justru malah masyarakat misalkan daripada dia beli misalkan air yang di luar itu ternyata masih jauh lebih murah, maka untuk lebih mendekatkan antara kemampuan bayar dan juga nilai produksi plus keuntungan tadi, harganya disesuaikan ini, tidak melebihi dari kemampuan bayar, masih di bawahnya, tapi juga BEP-nya masih sudah jauh di atasnya. Jadi yang paling penting yang pertama memastikan sebenarnya untuk operasional ini angkanya tahu enggak berapa jumlah produksinya, kan diproduksi minimal berapa liter. Kemudian masyarakat, user kita, pelanggan kita tahu mereka kemampuan bayarnya di angka berapa sebenarnya. Setelah ketemu dua data pembanding ini, kita lemparkan ke pemerintah daerah. Kebijakannya mau dipasang di mana ini? Apa kita ingin menyesuaikan harga pasar atau sifatnya subsidi kita pasang di bawahnya sehingga masyarakat semakin banyak ingin menggunakan terkait dengan ini, atau seperti apa? Itu kan kita lemparkan. Penentuan tarif ini apakah disamakan atau lebih menyasar kepada arahan wali kota ya Pak untuk mensubsidi wong cilik tadi? Jadi sempat membaca ya. Ya. Kalau yang seperti itu tentu kembali lagi kita harus menghitung dulu sebenarnya produksi kita aman untuk semuanya benda atau sifatnya subsidi silang. Kalau memang sifat subsidi silang misalkan kita melihat kita akan memisahkan misalkan untuk yang kebutuhan rumah tangga misalkan tarifnya 1.000, kemudian untuk yang perusahaan bisa kita buat 1.500 misalkan untuk cucian mobil. Kalau untuk yang sifatnya untuk perusahaan yang ke bawah misalkan lebih dimurahkan karena dia masih sifatnya usaha, atau yang sifatnya ini untuk perkantoran ini akan dipisahkan lagi. Itu bisa nanti sifat seperti itu, konsep-konsep itu masih bisa diterima. Jadi Bapak membahas konsep subsidi silang. Apabila konsep ini tidak diterima oleh beberapa lapisan masyarakat, misalkan tidak terima, kenapa harus yang lebih ya dalam arti orang yang mampu untuk membantu yang lain? Misalkan ada penolakan itu Pak, bagaimana Pak? Kalau untuk ada penolakan kita kembali ke prinsip dasar bahwa kita produk yang kita jualkan harus pertama survive dulu, ketemu angka yang paling aman. Kemudian subsidi silangnya sebenarnya lebih ke penggunaan yang kenapa seperti kami melihat konsepnya seperti PLN. Kenapa PLN menjual yang daya 2.000 dengan daya yang 10.000 dengan harga yang berbeda? Karena memang di angka yang 2.000 risikonya lebih kecil terkait dengan saras penggunaannya. Sedangkan yang daya 10.000 risikonya lebih besar. Berkaitan dengan air yang penggunaan rumah tangga risikonya lebih kecil daripada air yang penggunaannya untuk perusahaan, dan tuntutannya juga beda. Di sini ada pelayanan, tidak mungkin pelayanan kita samakan. Tentu ada pelayanan lebih untuk yang perusahaan yang menggunakan debit air yang jauh lebih besar. Berarti pihak-pihak yang bisa dilibatkan untuk bisa mencapai target ini siapa Pak? Yang pertama pihak yang terkait dengan masing-masing divisi tadi ya, yang terkait dengan produksi ini yang mengamankan untuk debit ini siapa. Kemudian yang terkait dengan operasional yang mengamankan terkait ini tentunya lebih ke internal dan juga pihak-pihak yang bekerja sama. Kemudian dari sisi pelayanan tentunya dari masyarakat dan juga pemerintah daerah yang mendukung terkait dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, peran mereka ini sejauh apa Pak? Selama ini peran mereka jelas sesuai dengan bidang masing-masing gitu. Kalau untuk pemerintah daerah kan lebih ke fungsi kontrol dan juga untuk penjamin, dan masyarakat tentunya untuk feedback atau istilah menjadi sasaran dari nilai jual atau dari produk pelayanan yang kita keluarkan.
Kemudian yang pihak bekerja sama untuk memastikan bahwa operasional ini bisa berjalan lebih optimal. Kemudian selanjutnya di sini Bapak kan ini ada 3 divisi ya Pak ya, divisi operasi, kemudian layanan dan juga keuangan. Nah masing-masing ini Bapak tadi diminta untuk menuliskan, menjelaskan sasarannya, langkah-langkah dan juga batas waktunya. Nah mungkin kita bisa mengupas satu persatu nih Pak. Untuk divisi operasi ini sasarannya seperti apa Pak? Untuk divisi operasi sasarannya yang pertama untuk memastikan SDM bisa melakukan peran dan tugasnya sesuai dengan proses bisnis dari perusahaan. Kemudian untuk sumber airnya dipastikan selalu terjaga untuk kebutuhan produksi. Dan dari sisi sarpras tentunya bisa bisa operasional lah untuk kebutuhannya itu. Langkah-langkahnya Pak? Yang pertama adalah menghitung istilahnya untuk dimulai dari kembali lagi ke revitalisasi ya. Untuk operasional berarti menghitung lagi sejauh mana revitalisasi yang harus dilakukan. Kemudian dari sisi SDM ini tadi untuk optimalisasi ya. Nah, dari sisi SDM jadi penempatan direct man direct place dipastikan beban merata itu bisa diimplementasikan untuk di masing-masing divisi. Tidak boleh ada divisi yang beban tugasnya sebenarnya tinggi tapi ternyata divisi orang-orangnya terlalu sedikit atau orang-orang yang kompetennya berbeda. Kemudian dari sisi ini masih operasional termasuk pelayanan ya. Operasional pelayanan juga harus dilihat. Pelayanan beda lagi ya, Pak? Iya, beda lagi. Berarti terkait dengan produksi memastikan bahwa produknya sesuai, kemudian SDM-nya penempatan sesuai, kemudian instalasi terkait dengan jaringan ini aman. Nah, batas waktunya di sini Bapak menuliskan triwulan 1 ya? Betul, karena ini tahap awal, karena ini sifatnya perhitungan harus ketemu di awal dulu. Karena ini menjadi dasar untuk langkah-langkah selanjutnya. Jadi harus tuntas di awal tahun bahwa terkait dengan operasional harus sudah fix, permasalahannya sudah ketahuan, kemudian set plan-nya sudah harus ketahuan. Dan cara Bapak untuk menekankan masing-masing kepala divisi ini untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan, caranya gimana Pak penekanannya? Penekanan sebenarnya cara sederhana kami bahwa seseorang melakukan apa itu harus terukur dalam satu hari dia sebenarnya outputnya berapa. Kalau sudah ketemu dari secara mikro masing-masing melakukan apa, tentunya nanti skala besarnya ketemu total produksi per hari perusahaan itu harus ketemu sekian persen. Nah, kemudian kita juga bisa jadi menyandingkan dengan perusahaan sebelah yang mungkin yang daerah-daerah lain dengan istilahnya dengan kondisi yang hampir sama. Mereka meraih seperti apa, ini juga harus kita membuka wawasan juga dengan mereka terkait dengan produksi mereka misalkan jauh lebih baik dibandingkan dengan kita, padahal kurang lebih kemampuannya sama. Dan juga kita juga harus membuka wawasan bahwa perusahaan ini mempunyai masa depan yang jelas. Kebutuhan air ini menjadi kebutuhan dasar yang hampir setiap orang pasti akan. Jadi itu hampir dipastikan bisnis yang benar-benar sangat menjanjikan di masa depan. Sehingga tentunya kita tidak boleh main-main terkait dengan pengelolaan ini. Kemampuan perusahaan saat ini seperti ini kondisinya. Data yang ada di saat ini perusahaan ini untungnya pas-pasan. Sehingga karena ini lahan kita semua, apa kita memang akan siap hanya menerima dengan kondisi yang seperti ini kan seperti itu. Jadi kita meyakinkan bahwa inilah rumah kita, ini lahan kita, inilah ladang kita. Ayo kita bawa bareng-bareng sesuatu yang lebih baik seperti itu. Oke, masuk ke divisi layanan Pak sekarang Pak, sasaran dan langkah-langkahnya seperti apa? Untuk divisi layanan karena ini istilahnya terkait dengan penjualan. Jadi divisi layanan harus kita dari penataan SDM dari pelayanan memang dari orang-orang yang lebih komunikatif tentunya seperti itu. Kemudian kita juga harus menerima input dari pengaduan dari pelanggan terkait dengan saran masukan seperti apa, itu juga harus lebih peka terhadap pelayanan tersebut. Kemudian juga bisa memastikan
produk yang keluar harus istilahnya ada istilah sampling ya, istilahnya jadi selain melakukan terameter itu juga sampling produknya. Jadi air yang keluar dari yang di masing-masing pelanggan ini apakah memang benar-benar sudah bersih, kita labkan misalkan kandungannya sesuai dengan kandungan saat diproduksi awal sehingga tidak ada pencemaran di dalamnya. Apakah jadi misalkan kalau produksinya ini zero E. coli, kemudian kalau di terakhir ini E. coli ternyata ada, kan berarti indikasinya instalasinya ada yang tidak beres. Ini juga harus diukur juga sebenarnya titiknya ada di dari mana, seperti itu. Selanjutnya terkait divisi keuangan, Bapak. Iya. Ada Terkait dengan keuangan tentunya kita harus juga realistis bahwa kondisi keuangan saat ini ada berapa. Jadi sumber pendapatannya dianggap berapa, kemudian operasional kita ternyata boros, ternyata kita efisien, efektif, sudah harus ketahuan sejak awal. Sehingga nanti kalau ini kita ingin operasional, kita harus ada penekanan terkait dengan produksi, misalkan yang ada pemborosan itu harus terurai di awal. Setelah ketemu baru nanti tarif ini alternatif paling akhir. Tapi kalau sudah dilakukan efisiensi kemudian tarif ini sepanjang ternyata sudah tidak mungkin, berarti sudah waktunya evaluasi tarif. Tapi kalau dari penekanan biaya produksi ini masih dianggap aman, kemudian pendapatan itu masih bisa digunakan untuk operasional, tentunya tarif ini, karena tarif ini kunci keberlangsungan dari layanan ini. Kalau tarif ini misalkan sudah hampir sama dengan kompetitor, kemudian hitung-hitungannya harusnya sudah di atas BEP, dan dari sisi regulasi sudah terkunci tidak bisa dinaikkan lagi, maka ini harga mati kan tentunya. Maka efisiensinya kembali harus kita ke belakang untuk lebih optimalnya perusahaan. Kita masuk ke bagian yang ketiga ya Pak. Di sini lebih menekankan pada pelayanan. Ya. Di sana tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa persoalan layanan. Yeah. Tetapi di sini menurut Bapak yang paling krusial layanan apa sih Pak, yang persoalan terkait layanan terhadap stakeholder dan dampak sosial yang ditimbulkan? Ya, terkait dengan pelayanan yang paling penting yang pertama adalah ketersediaan air. Itu tidak boleh terlambat, tidak boleh mati, itu yang menjadi utama. Kemudian kualitas itu harus istilahnya standar SNI ya. Kemudian yang ketiga, yang mereka dapatkan dengan yang mereka bayarkan tarif itu harus balance sesuai ketentuan. Kalau penggunaannya misalkan 1000 kubik, maka tarifnya itu harus sesuai dengan penggunaannya. Jangan sampai ternyata meternya bilang 1000 kubik, ternyata dia makanya hanya 500. Nah, karena meternya kan nggak istilahnya waktunya sudah ditera ulang. Nah, ini kan juga masalah ini. Jadi bukan penggunaan tapi ke penghitungannya yang nggak sesuai. Ini yang harus kita jamin diterima oleh terkait dengan pelayanan. Jadi menumbuhkan kepercayaan itu salah satunya antara yaitu tadi antara kualitasnya harus aman, kemudian ketersediaannya terjaga, tidak ada istilahnya kalau listrik pemadaman bergilir gitu ya, tidak ada. Jadi 24 jam itu sesuai dengan kontraknya. Kalau memang kontraknya 24 jam maka itu harus nyala 24 jam kan begitu. Kemudian dipastikan juga yang dia bayar sesuai dengan volume yang harus diterima. Oke. Kemudian strategi untuk memastikan bahwa kualitas airnya ini bisa tercukup baik, kemudian ketersediaannya tercukupi. Nah, strateginya gimana? Strateginya memang harus memastikan pengawasan dari hulu ke hilir. Jadi mulai dari sumbernya itu juga harus dijaga ketersediaannya. Kemudian sarprasnya juga dari divisi produksi yang di hulunya, itu di sumber airnya harus dipastikan sumber ini aman, tidak ada penyemaran, kan harus dipastikan itu manajemennya yang sampaikan tadi awal tadi. Kemudian dari prosesnya di tengah-tengahnya tadi tidak ada sarpras yang pipa yang bocor atau rusak dan sebagainya. Kemudian dari sisi endingnya kita juga melakukan tadi evaluasi dan juga monek ya, sampling itu penting harus dilakukan. Jadi selain membuka diri dari layanan juga harus turun ke lapangan memastikan uji petik ke titik itu. Jadi tidak bisa, jadi bisa disampling aja. Mungkin dari beberapa pengaduan ada indikasi daerah sana sih yang mungkin agak itu yang harus samplingnya agak ditambahi. Tapi kalau yang tidak ada ya sifatnya kunjungan yang hanya monitor berkala. Ya, jadi betul.
Nah, kemudian Bapak ini melibatkan siapa saja Pak dalam upaya melakukan strategi yang akan diterapkan itu Pak? Kalau strategi ini tentunya pelibatannya internal eksternal Bu. Jadi kalau internal kaitan dengan divisi yang ada, eksternalnya yang melakukan kerjasama. Kalau yang di luar itu tentunya sifatnya untuk menambah wawasan aja perlibatannya, misalkan akademisi, misalkan lembaga yang melakukan pengkajian ini bisa memberikan input, jadi supaya tidak seperti kata dalam tempurung. Jadi menurut kita internal sudah bagus nih, pihak yang bekerja sama juga bagus, kita perlu studi banding yang sifatnya menambah wawasan terkait dengan proses bisnis seperti ini dari kacamata yang berbeda, bisa jadi juga berbeda. Nah itu juga membuka wawasan yang seperti itu. Komparasi gitu ya Betul, Pak ya. ya. Jadi nggak hanya percaya bagian internal aja, tapi harus bukti-bukti dari eksternal juga. Betul, ya. Yang ahli di bidang. Iya. Kemudian kita masuk ke bagian yang keempat ya Pak ya. Ini lebih mengarah kepada pelanggaran. Nah, di sini dari PDBB ini bentuk pelanggaran apa saja sih Pak yang Bapak tangkap? Pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi ya, yang berpotensi yang pertama dari sisi sumber air, pelanggaran yang pertama tentunya terjadinya pencemaran, dan kemudian pencemaran itu baik kita yang mencemari atau sebenarnya kita yang tercemar, itu kan juga harus kemudian dari sisi produksi, pelanggaran yang berpotensi terkait dengan pemasangan sarpras yang tidak sesuai SOP, misalkan pemasangan instalasi yang tidak sesuai SOP, ini kan juga berpotensi merugikan perusahaan karena debitnya tidak sesuai. Kemudian dari sisi pelayanan, potensinya tentunya dari meter yang tidak sesuai dengan penggunaan, kemudian pengenaan tarif yang berbeda, atau kemudian ada pungutan lain di luar itu kan juga berpotensi seperti itu. Nah, strategi untuk mengatasi pelanggaran itu seperti apa Pak? Jadi untuk mengatasi yang jelas dari sisi produksi tentunya kita akan melihat dari istilahnya kita harus memiliki standar bahwa untuk menguji supaya air ini aman itu seperti apa. Itu ada pengujian berkala. Kemudian ada alat ukur yang mengukur bahwa debit ini tetap aman, itu harus ada alat ukurnya. Kalau ada alat ukurnya, misalkan ada early warning systemnya ini masih aman, sudah berarti insya Allah aman kan begitu. Kemudian dari sisi operasional juga kita lihat antara produksi dan juga outputnya ini angkanya tidak beda jauh. Ini berarti berarti instalasi yang dipasang aman. Dari sisi pelayanan tentunya feedback atau tidak adanya pengaduan ini menjadi ukuran. Semakin banyak pengaduan tentunya harus ada evaluasi, ada apa di luar kan begitu. Nah kemudian bagaimana langkah antisipasi Bapak supaya itu tidak terjadi lagi di kemudian hari? Jadi kan mungkin ada potensi untuk timbul lagi ya Pak pelanggaran ini. Nah gimana? Jadi untuk meyakinkan bahwa kita sudah memiliki sistem yang bisa meminimalisir ini, baik internal kita sampaikan bahwa kita sudah memiliki indikator-indikator kinerja yang sudah jelas, kemudian ada sistem yang bisa memantau bahwa bila ada kebocoran-kebocoran perusahaan akan tahu dengan segera, dan kemudian kita juga sudah menerima feedback yang cukup mudah dan cepat dari masyarakat terkait ini, sehingga dan juga pengawasan melekat dan audit secara internal ini juga penting harus dilakukan. Jadi ada peran serta internal maupun eksternal ya. Iya. Kemudian yang terakhir di sini Bapak tadi diminta membuat sistem untuk mengantisipasi persoalan pelanggaran yang ada di PDB itu. Mungkin bisa dijelaskan bentuk sistemnya ini seperti apa? Sistem untuk mengurangi pelanggaran tentunya berawal dari aturan yang harus kita buat yang standarnya dulu. Jadi misalkan untuk mengurangi pelanggaran maka harus dipastikan, misalkan kalau dari sisi produksi dipastikan bahwa produksi ini dikunci sesuai dengan kajian standarnya, satu hari bisa keluar 1.000, maka ditetapkan SOP bahwa standar produksinya adalah 1.000, tidak boleh kurang dari itu, dengan kualitas misalkan E. coli 0, kemudian salmonella 0 seperti itu. Nah, kemudian dari sisi operasional dipastikan bahwa tidak ada keterlambatan produksi air ini, kemudian tidak ada pegawai yang istilahnya
melanggar dari SOP yang sudah dibuat. SOP yang dibuat misalkan dari mulai jam kerja, kemudian target kinerja, misalkan itu juga harus dibuatkan standar dulu yang jelas. Kemudian dari sisi pelayanan, kuncinya kalau pelayanan adalah tidak ada pengaduan terkait dengan ini, kemudian selain tidak ada pengaduan, tidak ada hasil audit internal yang menyatakan bahwa produksinya itu tidak sesuai dengan standar. Oke. Kemudian setelah Bapak melakukan hal tersebut ya, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa SOP ini bisa ditaati oleh semua pihak? Untuk memastikan SOP itu tentunya pertama memastikan dia paham dulu ini. Jadi kalau dia sudah paham bahwa SOP ini memang seperti ini, kemudian sudah tidak ada istilahnya sudah kesepakatan yang bersama, maka yang pertama adalah ada reward dan punishment yang jelas. Jadi masing-masing petugas pegawai tadi ada sebuah standar minimal bekerja sesuai dengan SOP itu di angka berapa persen. Nah, kemudian ada beberapa bagian yang bisa melebihi dari itu. Tentunya ada sebuah sistem reward yang berbeda untuk membedakan itu dari masing-masing pegawai ini. Bisa bentuknya pemberian tambahan penghasilan atau sifatnya istilahnya dijadikan sebagai pegawai istilahnya teladan atau seperti itu. Nah, Baik Bapak, saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan wawancara berikutnya ya. Oke. Nanti akan dipanggil lagi. Terima kasih, mohon maaf Sehat-sehat ya. Oke.